Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sekios. Saya adalah pendidik agama Kristen di SMA Negeri 1 Ketumo Hilir, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 LPTK IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 152052501042488. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Ketumo Hilir pada kelas 10 dengan tema Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Saya harap kita dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran ini agar apa yang nanti yang saya sampaikan dapat kita pahami bersama-sama. Setuju? Setuju. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan satu lagu pujian. Silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 16.
Kita baca bersama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dapatkah iman itu, ayat 15, jika seorang saudara tidak mempunyai pakaian, ayat 16, dan tetapi ya, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Sebelum lanjut pembelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Adit Suharjo, Berti, Tino, Ironika, Windy, Yuli Mulyana. Ya. Bapak mau tanya satu hal. Adakah yang tahu mengenai berkat? Adakah yang tahu? Menurutmu berkat itu apa? Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang berpendapat? Sesuatu yang diberikan, oke. Contoh berkat yang diberikan apa? Kesehatan. Kesehatan, apa lagi? Rezeki, apa lagi? Ya? Keselamatan, ada lagi? Contoh berkat yang setiap hari kita rasakan adalah yang dapat kita nikmati. Contohnya, hari ini ketika saya bangun, buka mata, saya melihat. Ada yang bisa melihat pagi ini? Itu adalah berkat. Ketika bangun Anda buka mata dan tidak melihat apa-apa, gelap. Apa yang terjadi? Apakah itu juga tidak berkat? Hah? Apa juga itu tidak berkat? Loh, berkat. Anda masih bisa bangun. Hanya saja Anda tidak bisa melihat. Apakah yang tidak bisa melihat itu bukan berkat? Berkat. Oke. Nah, coba ada yang bisa menggambarkan tidak? Berkat itu seperti apa? Ada yang bisa menggambarkan? Berkat itu seperti apa? Atau ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya, berkat yang dia terima? Nah, itu adalah satu gambaran. Ada? Seperti apa gambaran berkat yang kamu terima? Diberikan kesehatan. Diberikan kesehatan. Iya. Ada banyak berkat Tuhan. Oke, selanjutnya mari kita lihat bersama-sama mengenai berkat Tuhan. Memahami konsep hidup diberkati. Lihat bersama. Memahami konsep hidup diberkati yang pada sebuah perjalanan untuk menemukan makna sejati dari hidup yang penuh berkah dan kemuliaan. Apa itu hidup yang diberkati? Berkat dalam Alkitab makna aslinya 1 Makarios 2
Ini khotbah di bukit. Hidup yang diberkati, status bukan. Yang pertama, ada iman yang semakin kuat, kemudian ada kasih yang lebih dalam, kedekatan dengan. Siapa Ayub? Saya pernah katakan, Ayub siapa? Ayub berasal dari daerah seorang yang sangat kaya. Ini seorang yang kaya. Berapa orang anak Ayub? 10 orang anak. Berapa orang istrinya? Berapa? Istri Ayub? 1 orang. Ayub adalah seorang yang kaya. Pada suatu ketika, datang anak Tuhan, 1 orang malaikat dan 1 orang iblis menghadap Tuhan. Tuhan katakan kepada iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub yang setia? Ada? Iblis katakan, ada. Saya melihat Ayub sangat diberkati karena Tuhan melindungi. Coba kalau Tuhan tidak melindungi Ayub, apakah dia masih setia? Lalu Tuhan katakan kepada iblis, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya saja 1. Tulis ya. Mengambil nyawa Ayub itu tidak boleh. Segala yang dipunyai Ayub, kekayaan dan harta benda yang dia punyai, semuanya dalam tangan iblis. Hanya 1 yang Allah, yaitu nyawa. Karena nyawa ini adalah milik siapa? Iblis mulai melakukan gencarannya. Yang pertama dia lakukan adalah mengambil 10 orang anaknya dengan cara ketika anaknya berpesta di rumah dari 10 anak mati. Yang kedua, harta benda Ayub, kambing, domba, lembu, sapi dan sebagainya semua dirampas dan dirampok oleh penyamin. Yang ketiga, tubuh Ayub sendiri, kesehatan. Yang terakhir kesehatan. Yang ketiga kesehatan Ayub. Kesehatannya diambil juga sama iblis, sehingga badan Ayub gatal-gatal, jorok dan sebagainya, sehingga Ayub menggaruknya dengan pecahan kaca, menggaruk badan. Karena sujud tubuh Ayub borok gatal-gatal. Dan yang terakhir sekali adalah istri mengatakan kepada Ayub, masihkah kamu mau percaya kepada Tuhan? Itu Tuhanmu dan dari kepada Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan, maka dengan telanjang pula aku kembali. Semua diambil oleh iblis. Ini diambil, kekayaannya diambil, 10 orang anak diambil, istri juga dibuatnya seperti orang gila yang perkataannya tidak mendukung suami. Semua diambil. Hanya 1 yang diambil, nyawa Ayub.
penderitaan yang Ayub alami. Yang kedua, Paulus. Ada yang tahu cerita tentang Paulus? Siapa Paulus? Siapakah Paulus? Paulus adalah kawan saya. Paulus adalah seorang Farisi. Ya, seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Itu Paulus. Seorang ahli Taurat. Dia sangat ahli tentang Alkitab. Tentang Taurat. Dia sangat ahli. Mempelajarinya sangat ahli. Dia sangat ahli sekali. Dia sangat ahli dalam hal ini, tentang Alkitab, mempelajari Alkitab dan sebagainya. Karena dia sangat ahli, akhirnya dia membenci orang Kristen. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dia tangkap dan dibakar, dibunuh hidup-hidup oleh Paulus. Suatu hari terjadi dalam perjalanan ke kota mana? Kota Damsyik. Dalam perjalanan Paulus melihat kemuliaan Tuhan sehingga Paulus dibutakan matanya selama 3 hari. Setelah itu dia bertobat, percaya kepada Yesus, menyampaikan berita firman Tuhan, dan begitu dia hidup dalam mengiring Yesus. Apakah Paulus enak-enak saja seperti sebelumnya? Oh tidak. Paulus banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan. Bahkan Paulus dipenjara beberapa kali. Dan Paulus mengalami satu penyakit yang dia mengatakan adalah duri dalam daging. Sakitnya ini dia sudah minta kesembuhan sebenarnya dari Tuhan. Dia sudah minta kesembuhan. Cuman dia katakan, kalau sekiranya sakit ini lalu, apakah dia masih akan percaya kepada Tuhan? Yang terakhir, siapa? Nah, tentunya ini sudah sangat familiar. Apa yang dialami, penderitaan apa? Salib. Kenapa dia disalib? Kenapa dia disalib? Apakah itu alasannya? Sehingga Raja Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman salib? Tujuannya iya, betul. Untuk apa? Nah, apakah itu sebab dia disalib? Bukan, saya rasa. Kenapa alasannya dia disalib? Hanya bisa. Kenapa Pontius Pilatus memberikan amanat kepada orang supaya dia disalibkan? Karena waktu itu ada 2 orang tersangka, dan satu tersangka itu sudah lama di penjara. Satu tersangka adalah Yesus ini. Satu tersangka namanya adalah siapa? Barabas. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan, bebaskanlah Barabas bagi kami dan salibkanlah orang ini. Siapa yang disalibkan? Yesus. Barabas adalah terkenal dengan perbuatan jahat, merampok, membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Tetapi oleh desakan masyarakat pada waktu itu demo, sehingga mereka mengatakan bebaskan Barabas dan salibkanlah orang ini. Kenapa dia disalib? Coba alasannya kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi
raja. Ada pertanyaannya kan, betulkah engkau raja orang Yahudi? Siapa yang melakukan pengkhianatan? Yudas Iskariot. Itu adalah sebenarnya adalah program dan rencana yang Tuhan tetapkan untuk ini, membebaskan dan menuju salib. Supaya apa? Supaya karya penyelamatan itu sempurna. Apa yang benar-benar berarti? Kebahagiaan dan kekayaan materi bukan ukuran utama berkat. Dengan sederhana penuh cinta dan sukacita adalah kasih. Kita kaya bukan karena, tetapi kesimpulannya memaknai berkat Tuhan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Yang terakhir tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak kasih tugas nanti Anda silakan dikerjakan. Empat. Oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Nanti Bapak koreksi jawaban Anda. Kita mau lihat dulu sebentar tentang ini. Apa di sana? Iman. Dimaknai sebagai wujud yang mengandalkan oleh mendalam kepada Tuhan. Nah, seorang ahli mengatakan, siapa ahlinya? Thomas Romi. Seorang ahli pendidikan agama Kristen mengatakan bahwa ada 3 aspek dari iman, yaitu saya percaya, yang kedua iman sebagai merayakan, dan yang ketiga iman sebagai tindakan. Dalam kitab Yakobus 2 yang tadi sudah kita baca di awal, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kemudian dalam kitab Ibrani, iman diartikan sebagai dari dasar. Janganlah biarkan setiap orang datang pada Anda persoalan terus. Pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup. Yang kedua, oke, dalam hal ini
mengenai berkat Tuhan, Bapak akan bagi Anda dalam beberapa kelompok, ya. Satu kelompoknya berarti 1, 2, 3, tinggal tambah sini 1 orang, 5. Berarti yang 1 4, yang lainnya 5. Ya, silakan. Dalam kelompok ini coba perhatikan dulu. Dalam kelompok Anda akan mengerjakan mengenai pengalaman Anda tentang memaknai berkat Tuhan. Yang kedua, setiap kelompok mencatat hal-hal yang menarik dan yang dapat dijadikan teladan. Oke? Sampai di sini paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusi berkelompok. Silakan menghadap satu dengan yang lainnya. Jangan saling membelakangi. Pahami soal di situ. Yang pertama, setiap orang. Kalau setiap orang berarti Anda yang ada di dalam kelompok. Kemudian apa yang kedua? Setiap kelompok. Berarti dalam satu kelompok itu hanya satu. Nah, itu bisa disimpulkan dari beberapa orang tadi. Jadi satu, jadi rangkum dari misalnya 5 orang nih, dirangkum jadi satu. Masing-masing aja menuliskannya, biar nggak banyak kan. Nah, sekarang setiap kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Nggak usah maju, duduk di kursi berdiri di tempat saja. Nanti kita tabrakan. Ya, sudah. Nah, sekarang silakan satu kelompok berdiri, setiap kelompok berdiri presentasi di tempat yang mungkin mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Atau kelompok 2, kelompok 3, yuk. Nah, kelompok 1 dulu, yuk silakan. Soal yang pertama, setiap orang dalam kelompok membagikan pengalaman mereka tentang memaknai berkat dalam Tuhan. Yang pertama, selalu diberikan kesehatan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, selamat siang teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Untuk soal yang pertama, setiap orang dalam kelompok membagikan pengalaman mereka terhadap memaknai berkat Tuhan. Jawabannya, diberikan berkat kesehatan, kekuatan, bangun dengan selamat. Silakan kelompok 3. Baik, saya akan membacakan soal yang diberikan. Soal yang pertama, setiap orang dalam
kelompok membagikan pengalaman mereka tentang memaknai berkat Tuhan. Yang pertama, berkat yang Tuhan berikan kepada saya adalah kesehatan dan pertolongan iman, sehingga saya masih ada sampai saat ini dan saya mempunyai orang tua yang sangat hebat dan selalu ada buat anak-anaknya. Soal yang kedua, setiap kelompok untuk mencatat hal-hal yang menarik yang dapat menjadi teladan kehidupan. Oke, baik. Dari hasil diskusi kelompok tadi, adakah yang kira-kira dapat Anda ambil manfaatnya? Ada? Ada? Contoh? Contoh? Selalu bersyukur. Ada lagi? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, oke, baiklah. Dari hasil diskusi kelompok, boleh Bapak minta dulu tugasnya dari diskusi. Oke, bagus. Ya. Tuh, hasil diskusi Anda nanti akan kita bahas lagi bersama. Oke, dari hasil diskusi yang Anda kerjakan, nah Bapak mau kasih tugas akhir buat Anda. Tugas akhir dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Bisa? Bisa. Dikerjakan kurang lebih dalam waktu 5 menit. Karena tugas akhir akan kita bahas bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dikerjakan. Nggak susah, dari waktunya nggak lama. Semua? Ya, perhatikan lagi jawaban Anda. Kita bahas dulu sebentar. Nomor 1, hidup yang diberkati dikontraskan dengan A. Hidup yang dikutuk, B. Hidup yang bahagia, hidup biasa saja, D. Hidup monoton. Hidup? Jawabannya B. Iya. Nomor 2, pertobatan akan diikuti berkat. Nomor 3, pelanggaran akan diikuti kutuk. Nomor 4, mengandalkan wujud kepercayaan yang mengandalkan Tuhan adalah. Yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini, ayat hafalan Anda Ibrani 11 ayat 1. Silakan dihafalkan dulu. Kalau yang sudah hafal boleh 1-2 orang maju ke depan. Ibrani 11 ayat 1. Ayo berdiri, maju ke depan ya. Satu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada lagi? Sudah? Ayo, nanti.
Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Sudah? Kalau sudah tidak ada yang mau coba lagi, kita hafalkan bersama-sama. Kita hafalkan secara bersama-sama. Oke, sekarang tutup Alkitabnya, jangan lihat yang di papan sana. Oke, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Oke, Bapak harapkan ini bisa kamu hafalkan lagi di rumah. Nanti minggu depan kita akan hafalkan secara bersama-sama dalam pertemuan kelas berikutnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Satu orang pimpin doa. Sebelumnya kita nyanyi kembali lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kamu bisa lagunya kan? Bisa, yuk kita nyanyi sama-sama saja. Berdiri silakan. 1, 2, 3. Bila orang das melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Satu orang maju ke depan. Mari kita bersatu doa. Terima kasih Tuhan telah memberkati pelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar tidak hanya akan dibawa pulang, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati kami yang ada di sini ya Tuhan, berkati guru yang mengajar kami, berkati kami juga untuk pelajaran selanjutnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Shalom.